Halo semuanya, perkenalkan, namaku Hafifah Nur Sukma. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Hubungan Masyarakat angkatan tahun 2022. Di sini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi untuk menjelaskan mengenai film yang mengubah lumayan life changing untuk saya gitu. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai film, yaitu adalah judulnya Reborn. Ini adalah film Korea yang baru tayang kayaknya baru-baru ini ya gitu. Jadi film ini tuh mengenai apa sih gitu. Jadi film ini adalah sebuah kisah nyata. Nah ini lumayan yang bikin life changing, yaitu adalah karena ini adalah kisah nyata. Jadi itu adalah sebuah sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi di kehidupan kita gitu. Nah jadi ini bercerita di suatu SMA di Busan, yaitu namanya Jung'ang Busan High School. Jadi di situ ada sekolah lokal atau sekolah negeri lah kalau di Indonesia, di mana tim basket itu udah mulai gak jalan. Nah, udah hampir mau ditutup. Tapi ada salah satu guru yang merekomendasikan salah satu pelatih nih. Nah, pelatihnya ini adalah dulu adalah pemain paling terbaik di salah satu kompetisi. Nah, jadi kayak cukup meyakinkan lah untuk menjadi pelatih. Nah, kebetulan pelatihnya adalah pelatih baru. Jadi kayak ya udahlah coba aja dulu menurut para kepala sekolah dan para guru-guru di situ. Nah, setelah diterima, pas si pelatih itu datang, ternyata cuma ada dua siswa yang masuk ke klub basket itu. Jadi mau nggak mau pelatihnya harus nge-scouting anak-anak baru. Nah, anak-anak barunya ini dia scouting dari lapangan-lapangan di sekitar sekolah, lapangan-lapangan basket yang ada di sekitar Busan lah gitu. Terus dia nge-scouting mana nih anak-anak yang kira-kira sekiranya potensial untuk menjadi pemain basket profesional gitu. Habis itu mereka pertama ketemu dua orang, yaitu aku dua orang. Habis itu ada lagi ketemu lagi satu orang. Nah, satu orang ini lumayan jago, tapi dia nggak mau karena sebelumnya dia dapat tawaran dari sekolah di ibu kota. Tapi pelatih ini mencoba meyakinkan kalau misalnya udah sama kita aja dulu, cobain aja dulu gitu. Akhirnya mereka mau, terus nambah lagi satu orang lagi, itu adalah sepupunya gitu. Jadi udah pas nih ada 5 orang gitu. Nah, habis itu pas udah mereka udah latihan untuk salah satu kompetisi nasional gitu. Mereka udah latihan, pokoknya udah latihan deh, udah lumayan cakep, tapi di sini ambisinya tuh masih ego gitu. Jadi kayak masih full ego, nggak positif, nggak happy gitu. Jadi kayak masih semua egonya pelatih ini untuk memenangkan sesuatu, dan juga ego-ego dari para pemainnya untuk menang gitu. Jadi bukan untuk bermain basket secara fun, tapi hanya untuk menang gitu. Nah, unfortunately pada babak perselisihan pertama mereka kalah gitu, karena ada pelanggaran dari salah satu pemainnya, itu dia bikin mimisan salah satu wasit gitu. Jadi mau gak mau dia harus keluar dan didiskualifikasi. Nah, karena ini ada dua pemain yang keluar gitu, jadi mau gak mau basketnya nggak bisa dilanjutkan. Nah, ini nih yang bikin melo dari para pelatihnya udah lumayan introspeksi diri, kayaknya salah gue deh, gue yang terlalu berambisi, gue yang terlalu ego gue terlalu tinggi untuk mau menang gitu. Jadi kayak dia berusaha nge-reach out lagi pemain-pemainnya, terus kayak akhirnya pada mau balik lagi nih pemain-pemainnya. Terus pelatihnya minta maaf atas apa yang dia lakuin dulu, dia terlalu apa ya, ambisius lah istilahnya gitu, dan gak memikirkan mereka gitu. Nah, setelah momen dimana mereka udah maaf-maafan, terus habis itu memulai klub basket yang baru. Jadi ambisinya ini udah beda. Jadi ambisinya adalah full untuk senang-senang gitu. Jadi kayak bisa dilihat mereka tuh lebih enjoy ya mainnya, nggak tertekan. Sebelumnya tuh kayak terkesan tertekan gitu ya. Jadi kayak latihannya fun sih yang aku lihat. Jadi aku ngeliat, terus habis itu mereka persiapan nih untuk masuk ke uh, per, pertandingan nasional di salah satu kota gitu. Nah, ini adalah kompetisi nasional. Jadi mereka nih ambisinya, maksudnya kayak tujuannya itu bukan untuk menang, tapi at least lah masuk ke semifinal atau masuk final. Jadi ya udah mereka bermain-main, tapi mereka masih kurang dua pemain. Jadi mereka harus nunggu siswa baru yang datang, terus ngeseleksi lagi. Pas banget ada dua siswa yang datang, tapi satu ini bagus banget mainnya, yang satu lagi tuh nggak bisa, dia nggak bisa masukin ke ring basket gitu. Nah, karena ini jadi kayak lumayan insecure lah, tapi kayak nggak apa-apa, at least ada 6 orang kan, jadi bisa ada satu jadi cadangan gitu. Nah, tibalah mereka di kompetisi nasional itu. Nah, pas di kompetisi nasional itu udah penuh semangat, pokoknya bisa bisa bisa, dan surprisingly mereka masuk ke final. Tapi pas di final salah satu pemainnya ini cedera. Sisa pemain cadangan ini yang nggak bisa masukin bola kering. Jadi kayak mau nggak mau ya udah, yang nggak bisa masukin kering ini, anggap aja si B ini harus mau nggak mau masuk, kalau nggak mereka masa cuma 4 orang doang lawan 5 orang gitu. Nah, ya udah mereka main, dan yang lumayan ada satu momen yang si B ini bisa masukin bola kering. Ternyata mereka sebelumnya udah ngelatih gitu, kalau misalnya nih si B ini cuma fokus untuk 3 point aja, mereka nggak fokus untuk shooting atau lari, tapi dia cuma 3 point aja. Dan itu
jadi game Fortuna buat klub itu, jadi kayak nambah poinnya banyak banget dan mereka berhasil masuk final. Dan itu kayak lumayan ya, perjuangannya nggak sia-sia gitu kan. Nah habis itu udahlah mereka masuk ke final, tapi karena mereka cuma berlima dan nggak punya pemain pengganti, jadi kayak mereka tuh capek banget, mereka udah lelah secara mental, lelah secara fisik, dan pokoknya udah deh capek banget. Tapi karena ini pertandingan terakhir, jadi kayak coba aja gitu. Mendingan nyesel karena nyoba daripada nyesel nggak nyoba. Itu sih yang aku lihat. Nah abis itu mereka tibalah di final. Nah di final nih ada salah satu pemain, anggap aja si A, dia cedera, jadi kayak kelihatan aja larinya udah terseok-seok. Nah mereka nih ngelawan pas di final ini mereka ngelawan salah satu SMA yang sangat prestisius lah istilahnya gitu, dan cukup sulit untuk dikalahkan. Tapi mereka berdoa, jadi mereka di sini kayak nggak apa-apa kalah, yang penting kita mencoba sampai titik darah penghabisan kita gitu ya, jangan sampai kita menyesal karena kita nggak nyoba gitu. Ya udah mereka mencoba. Jujur aku ngeliatnya tuh capek banget ya, kayak ikut ngos-ngosan sendiri karena sangat capek sih yang aku lihat. Mereka cuma berempat, satu lagi kan nggak bisa masukin bola kering, dia cuma bisa 3 point doang kan. Dan ada satu momen dimana si B ini ngodein ke kaptennya kalau misalnya ayo lempar ke gue aja, gue yang masukin ke ring basketnya. Tapi si kaptennya ini tahu kalau misalnya kakinya nih cedera, kalau misalnya dia bakal nge-shooting terus, nge-lay up terus, dia bakal cedera dan nggak bisa diobatin. Tapi kata si B ini kayak nggak apa-apa, mumpung udah rusakin aja sekalian. Jadi kayak ini bener-bener kayak udah deh gitu, abisin aja semua di final ini. Ya udah, jadi kayak mereka pakai strategi itu dan memasukkan poin yang sangat banyak, tapi tetap unfortunately mereka nggak menang. Tapi dari film ini aku belajar sih banyak hal di hidup aku yang ikut berubah gitu. Nah, perubahannya itu seperti apa sih gitu. Nah, aku akan menjelaskannya dari 3 aspek. Itu adalah kognitif, konatif, dan afektif gitu. Pertama adalah kognitif. Kognitif itu apa gitu? Nah, kognitif itu adalah perubahan dari segi pikiran. Jadi, kognitif pikiran gitu. Nah, apa nih yang berubah dari segi pikiran aku? Nah, sebelumnya ini aku selalu berpikir kalau ya biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah yang lebih-lebih banget gitu. Jadi kayak mulai dari sini aku tahu gitu kalau misalnya untuk mencapai sesuatu tuh nggak instan gitu, semua tuh by proses, ada suatu kegagalan, ada sesuatu yang kita korbankan untuk mencapai sesuatu gitu. Nah aku ngerasa kalau di sekarang ini aku kayaknya belum ngorbanin apa-apa gitu. Jadi aku tahu untuk mencapai sesuatu tuh ada hal yang dikorbankan dan ada perjuangan yang sangat besar untuk mencapai sesuatu, achievement yang besar juga gitu. Jadi secara kognitif itu pertama sih. Yang kedua itu adalah mood, atmosfer dari suatu kelompok itu mempengaruhi loh gimana arah jalannya dari kelompok itu. Nah bisa dilihat di sebelumnya ini vibe-nya, atmosfernya itu terlalu ambisius, terlalu gelap, terlalu dark gitu. Jadi kayak nggak enjoy gitu. Jadi kayak nah pas moodnya udah berubah jadi enjoy, seneng-seneng, nah bisa dilihat jadi kayak hasilnya tuh kelihatan, terus lebih enjoy, nggak ada ambisius, nggak ada kompetitif dan satu sama lainnya. Jadi kayak aku tahu kalau misalnya mood dari setting mood atau misalnya suasana dari kelompok tersebut itu, bagaimana perasaan antara satu sama lain anggota, bagaimana hubungan interpersonal dari anggota ke anggota lain itu berpengaruh ke bagaimana kita mengachieve salah satu gitu. Selanjutnya itu adalah afektif. Afektif itu apa sih? Afektif itu adalah perasaan. Nah, perasaan. Apa yang aku rasakan setelah film ini? Nah, yang aku rasakan itu ada istilahnya kalau di konser itu adalah post concert depression. Nah, kalau ini adalah post movie depression. Aku langsung kayak ngerasa kayak udah nih filmnya segini aja. Jadi kayak aku ngerasa oh my god, aku kayak ada stuck moment gitu yang kayak ngos-ngosannya tuh kerasa kayak gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa lebih termotivasi. Aku sebelumnya tuh kan biasa-biasa aja ya, aku tidak berambisi terhadap sesuatu, aku cenderung untuk enggan untuk memulai sesuatu gitu. Tapi dari film ini aku lumayan tergerak lah hatinya untuk memulai sesuatu gitu. Terus lebih berani, mungkin aku lebih berani untuk melakukan sesuatu. Terus lebih semangat sih yang aku rasa setelah nonton film ini. Aku ada secara emosi tuh aku lebih semangat gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya itu adalah dari segi konatif. Konatif itu apa? Bentuknya itu adalah, hasilnya itu adalah perilaku. Nah, perilaku seperti apa sih dari film ini yang mengubah diri aku? Nah, dari film ini aku dari lebih semangat sih. Nah, lebih semangat itu bentuknya kayak gimana? Aku ngerjain tugas. Dulu tuh aku selalu
nunda-nunda pekerjaan. Aku kayak lebih suka, aku procrastination-nya itu lumayan parah ya. Jadi aku kayak suka menunda sesuatu sampai deadlineer. Pokoknya aku istilah itu deadlineer. Kalau ya udah, kalau bisa kerja nanti kenapa nggak sekarang, kenapa kalau bisa bekerja nanti ngapain harus sekarang gitu kan. Tapi setelah nonton film ini kayak aku benar-benar abis nonton film ini aku buka laptop ngerjain tugas, ya tugas ini yang aku kerjain gitu. Nah abis itu karena euforia masih kerasa kan. Abis itu dari segi yang lain adalah aku lebih memperhatikan mood sih, karena kan dari yang aku lihat di paruh pertama filmnya itu moodnya itu kan gelap gitu, terus jadinya kayak nggak enjoy lah. Nah mulai dari pas partnya lumayan menyenangkan jadi lebih enak nih komunikasinya dan lainnya. Nah jadi karena hal itu aku jadi lebih memperhatikan sih. Aku kalau misalnya lagi di suatu kelompok aku lebih kayak men-setting moodnya itu adalah bahagia, happy. Kita nih lagi ada di suatu apa kelompok yang happy loh, kita nggak boleh yang bete-bete gitu. Jadi aku lebih apa ya, lebih memperhatikan deh gitu. Habis itu dari segi apa lagi ya, perilaku. Nah sebelumnya ini aku tuh takut banget gagal kali ya, jadi aku tuh gak berani untuk memulai sesuatu. Karena sebelumnya ini adalah ada tuh satu fase di hidup aku, itu aku bilangnya adalah fase terburuk aku, itu adalah fase UTBK. Aku tuh self esteem aku lumayan rendah, lumayan jatuh banget karena ditolak berkali-kali kan dari PTN. Nah jadi aku takut untuk memulai sesuatu karena takut gagal gitu. Nah tapi dari film ini aku kayak lebih berani, aku sangat berani untuk memulai sesuatu. Jadi kayak misalnya sebelumnya aku tuh gak mau apa, aku gak berani untuk menjadi PJ gitu, jadi penanggung jawab dari suatu divisi gitu. Tapi kan abis dari film ini aku coba aja gitu kayak ngapain takut gitu, coba aja dulu gitu. Jadi sekarang aku jadi WPJ di salah satu kepanitiaan, jadi PJ di salah satu kepanitiaan. Itu sih dari, yang mengubah perilaku itu sih lumayan berubah sih. Nah sekian pemaparan aku mengenai film Rebound yang cukup mengubah hidup aku, nggak cukup mengubah, sangat mengubah film aku, sangat mengubah perilaku aku gitu. Terima kasih telah menonton hingga habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Mungkin itu aja sih hal-hal yang cukup merubah diri aku dari film ini. Untuk kalian yang mau meningkatkan motivasi kalian atau meningkatkan kepercayaan diri kalian terhadap sesuatu, please tonton film ini. Itu adalah sangat worth it karena apalagi ini dari kisah nyata, jadi tuh ini nggak akal buana atau imajinasi. Jadi ini adalah sesuatu yang real, bisa di achieve, dan halnya itu pokoknya semua yang tergambarkan di tervisualisasikan di film ini adalah real. Jadi aku kayak sangat udah tonton aja gitu, gak usah banyak ngomong, tonton aja, seru banget pokoknya, cocok gitu. Sekian deh pokoknya, jangan lupa nonton film ini. Sekian, terima kasih telah menonton film ini, menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.